Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, student? I hope you are in good situation and happy condition. Okay, today we are going to talk and discuss about simple present. Okay, sebelum kita memulai pembelajaran, perkenalkan nama saya Pak Yamin. Saya akan menjelaskan di sini tentang simple present. Apakah itu simple present? Kapan kita menggunakan simple present, dan juga contoh-contohnya beserta rumus daripada simple present tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Check it out. Oke, anak-anak. Pengertian daripada simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini atau present pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti kata kerja yang digunakan adalah verb one. Ya, verb one yang digunakan dalam susunan kalimatnya. Saya yakin Anda sudah paham mana verb 1, mana verb 2, dan verb 3, dan seterusnya. Oke, untuk bentuk rumus daripada simple present tense, yaitu subject verb 1 plus S atau ES plus object. Contohnya, I use social media. Kita juga bisa menggunakan untuk yang nominal, subject plus to be. Ya, to be-nya kita menggunakan is MR plus adjective atau adverb. Contoh kalimatnya, she is very polite and kind. Nah, untuk yang negatif, kita menggunakan rumus subject plus do atau doesn't plus verb one. Contohnya, they do not use social media. Ya, untuk yang untuk rumus penggunaan simple present pada kalimat nominal, subject plus to be is MR plus not plus adjective atau verb. Contohnya, she is not polite and kind. Nah, kita lanjutkan untuk rumus simple present yang interrogatif. Kita menggunakan do atau does plus subject plus verb one plus object. Does he use social media? Atau kita gunakan to be is MR plus subject plus adjective atau adverb. Is she polite and kind? Untuk penggunaan do atau does ini tergantung pada subjeknya. Ketika subjeknya she, he, it, maka kita menggunakan does. Tapi kalau ketika subjeknya menggunakan I, you, they, we, kita menggunakan do. Dalam simple present itu kita menggunakan subject verb agreement. Apakah itu? Meskipun formulanya terlihat mudah, banyak dari penggunaan simple tense tidak teliti dengan subject verb agreement pada kalimat yang mereka gunakan. Subject verb agreement adalah ketentuan pemasangan subjek dan kata kerja yang mengikutinya. Untuk kalimat simple present tense, subject verb agreement yang harus kita ikuti adalah sebagai berikut. I, you, they, we. I, you, we, they. Untuk kalimat positif, kata kerja tidak diikuti dengan imbuhan S atau ES. Contoh, I go to school. Ya, kita tidak menggunakan I goes to school. Untuk si, it, ya kita menggunakan contohnya he goes to school. Jadi di sini ada penambahan ES. Untuk kalimat negatif, do not atau don't digunakan sebelum kata kerja. Contohnya, we do not attend class together. Untuk si, he, it, untuk contohnya, ya, he doesn't not attend class with me. Jadi Ayu Dewi di sini menggunakan do not, sementara he, she, it menggunakan does not. Untuk kalimat interrogatif,
ya atau kalimat tanya, kata do berada di awal kalimat. Contohnya, do you finish your homework? Ya, ketika subjeknya berupa do. Bagaimana dengan subjek yang she? Kita menggunakan does. Does she finish your homework? Untuk kalimat yang menggunakan to be, bentuknya harus selalu dalam present tense, yaitu is mr yang pasti mengikuti subjeknya. Karena is mr ini adalah to be milik present tense. Ada to be yang lain, contohnya was atau were itu milik simple past. Nah, kapan kita menggunakan simple present? Kita mengetahui bahwa pengertian dari rumus simple present untuk bisa menggunakan dengan tepat, kita juga harus memahami penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Yang A, untuk menyatakan suatu fakta atau kita katakan sebagai general truth. Contoh kalimat simple present tense, the world is round. Ya, kita sama-sama tahu bahwa dunia itu bulat, dunia itu bukan datar. Contoh yang B, untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam bingkai waktu sekarang. Sering kita katakan ini sebagai habitual action. Biasanya menggunakan adverb atau frekuensi seperti always, never, sometimes, often, seldom, dan lain-lain. Contohnya, my father wakes up at 5 a.m. every morning. The postman always delivers the mails on the morning. Ya, kata every morning, terus di sini always, ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kegiatan habitual action. Yang C digunakan pada kalimat instruksi. Contohnya, pour some salt into the eggs and mix them well. Ketika kita memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, kita menggunakan simple present dan tidak boleh menggunakan tenses yang lain. Simple present juga digunakan pada kalimat pengandaian tipe ke-1. Ya, kita ketahui ada 3 tipe pengandaian. Ya, conditional sentence tipe ke-1 kita menggunakan tenses simple present ya pada if clause-nya. If you do not pick me up, I will not come to the party. Ya, jadi di if di sini ya, if clause yang ini kita menggunakan simple present, kita lanjutkan dengan simple future. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai simple present tense. Jenis tense ini merupakan jenis yang paling dasar dan paling sering digunakan dalam penulisan atau percakapan sehari-hari bahasa Inggris. Apabila kita bisa mengaplikasikan materi simple present tense ini dengan baik, kita dikatakan bahwa kita sudah menapakkan satu langkah kita dalam pintu sukses berbicara bahasa Inggris. Oke, sementara penjelasan dari saya cukup. Nanti silahkan untuk japri jika ada yang ingin ditanyakan atau kita bisa berdiskusi di grup WA kelasnya masing-masing. Oke, berikutnya yaitu latihan soal simple present. Silahkan Anda siapkan alat tulisnya dan ditulis ya, ini ada 10 multiple choice latihan tentang simple present. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6.
Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. And the last number, nomor 10. Oke, terima kasih kepada siswa dan siswi yang berbahagia. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di Google Class atau nanti menyesuaikan dengan instruksi dari gurunya masing-masing. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.